Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, dipastikan akan bergabung dengan skuad Garuda pada Februari 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin, 13 Januari 2025. Dalam acara tersebut, Erick Thohir menjelaskan bahwa Alex Pastor belum hadir dalam perkenalan resmi tim pelatih yang digelar sebelumnya karena masih menyelesaikan proses administrasi. Erick memastikan kehadiran Pastor akan melengkapi komposisi tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Hingga saat ini, tim pelatih timnas Indonesia sudah diperkuat oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, serta Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Kehadiran Alex Pastor nanti akan disusul oleh sejumlah anggota staf pelatih lainnya, termasuk pelatih performa, pelatih kiper, dan video analis. Alex Pastor pada Februari mendatang akan bergabung setelah menyelesaikan tanda tangan kontrak. Selain itu, nanti akan ada pengumuman pelatih performa, pelatih kiper, dan pelatih video analis, ujar Erick Thohir. Erick juga mengungkapkan bahwa ada 2 slot untuk pelatih lokal yang akan bekerja di bawah Patrick Kluivert. Namun, proses seleksi pelatih lokal ini akan dilakukan langsung oleh Kluivert. PSSI telah mengajukan 10 nama kandidat, tetapi keputusan akhir berada di tangan pelatih asal Belanda tersebut. Erick Thohir meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar di media sosial terkait kandidat pelatih lokal. Pelatih Patrick akan langsung menilai dan memilih nama yang dia anggap cocok. Jadi jangan percaya berita di media sosial, ditambahnya. Kehadiran Alex Pastor serta pelatih-pelatih lain di bulan Februari nanti diharapkan semakin memperkuat persiapan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan besar di ajang internasional mendatang. Dengan formasi tim pelatih yang solid, mampukah timnas Indonesia mengukir prestasi di bawah arahan Patrick Kluivert dan jajarannya? Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025. Dalam sesi tersebut, Kluivert menegaskan bahwa 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah seperti 4 final bagi skuad Garuda. PSSI memperkenalkan Kluivert sebagai pelatih baru dengan penuh optimisme. Pelatih berusia 48 tahun itu berbicara tentang visinya membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dalam 4 laga sisa, melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pertandingan pertama di bawah asuhan Kluivert akan berlangsung pada 20 Maret 2025, saat Indonesia bertandang ke Sydney menghadapi Australia. Duel ini menjadi ujian perdana bagi pelatih yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Hingga saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin, sama seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Skuad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, sementara Jepang kokoh di puncak dengan selisih 10 angka. Dalam konferensi pers, Kluivert menyampaikan bahwa target utamanya adalah memberikan dampak langsung dan meraih hasil positif. Kami mempunyai rencana 4 tahun, tapi kami membaginya menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah memberi dampak dan meraih hasil baik. Semua orang tahu kami akan memainkan 4 final, dan kami ingin mencapai apa yang seharusnya diraih, ucap Kluivert. 4 laga ini akan menentukan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dan kerja keras tentu menjadi kunci keberhasilan skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia mengucapkan perpisahan kepada pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang resmi mengakhiri masa baktinya pada Senin, 6 Januari 2025. Ucapan, Jikamsahamnida, atau terima kasih dalam bahasa Korea disampaikan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia sebagai penutup perjalanan 5 tahun penuh kesan bersama Shin. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kontrak Shin datang setelah ia gagal memenuhi target membawa Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Meski demikian, kontribusi Shin terhadap sepak bola Indonesia tidak dapat diabaikan. Datang pada 2019 menggantikan Simon McManamy, Shin membawa angin segar dengan membangun fondasi tim yang kuat dari generasi muda, meningkatkan mental juara, dan mengutamakan kedisiplinan. Selama melatih, Shin mencatatkan beberapa prestasi penting, termasuk membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, peringkat keempat Piala Asia U23 2024, dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ia juga berhasil mengantarkan timnas menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan meraih perunggu di SEA Games 2021. Ranking FIFA Indonesia melonjak dari 173 ke posisi 127 dunia selama kepemimpinannya. Kepergian Shin meninggalkan kesan mendalam bagi para pemain. Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand mengungkapkan rasa kehilangan mereka terhadap pelatih yang dianggap sebagai mentor, teman, dan panutan. Asnawi bahkan menyebut perhatian Shin berada di level berbeda, sementara Rizky Ridho menilai Shin sangat berjasa dalam membentuk karirnya. Sebagai pengganti, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola Belanda, yang resmi diperkenalkan pada Minggu, 12 Januari 2025. Kluivert datang dengan 2 asisten, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kehadirannya membawa aroma Belanda yang semakin kental di tubuh timnas Indonesia, mengingat banyak pemain diaspora yang memiliki darah Belanda, seperti Jai Itzes, Shain Patinama, dan Rafael Struijk. Meski memiliki nama besar sebagai pemain dengan karir gemilang di Ajax, Barcelona, dan AC Milan, catatan kepelatihan Kluivert tidak terlalu mentereng. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis, status Kluivert sebagai mantan bintang dunia akan membantu mengelola ruang ganti dan meraih respect dari para pemain. Kluivert dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga momentum timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga penting melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret akan menjadi ujian awal bagi pelatih baru ini. Dengan pergantian pelatih ini, mampukah Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan meneruskan warisan yang telah dibangun Shin Tae-yong? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Media Korea Selatan, Best 11, melontarkan kritik keras terhadap keputusan PSSI yang memberhentikan Shin Tae-yong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, rumor mengenai masa depan Shin Tae-yong mulai mencuat. Meskipun skuad Garuda diperkuat mayoritas pemain muda, hasil buruk di fase grup menjadi sorotan publik. Pada Senin 6 Januari, PSSI secara resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa alasan pemecatan ini berkaitan dengan dinamika internal di dalam tim. Namun, Best 11 menilai keputusan tersebut tidak adil. Dalam laporan mereka, media Korea Selatan ini menyoroti bahwa Shin Tae-yong telah membawa tim U22 ke Piala AFF untuk memberikan pengalaman berharga bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong membawa pemain muda dan memberi mereka kesempatan berharga sehingga mereka dapat menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Namun, keputusan PSSI menggambarkan seolah hasil akhir menjadi satu-satunya pertimbangan, ditulis Best 11. Best 11 juga mengungkapkan adanya kesepakatan awal antara PSSI dan Shin Tae-yong terkait target Piala AFF 2024. PSSI menyetujui penggunaan pemain U22 dalam turnamen tersebut, namun disebut berubah sikap ketika hasil pertandingan tidak memuaskan. PSSI yang awalnya sepakat dengan rencana pelatih, tiba-tiba memberikan penilaian negatif setelah turnamen berlangsung, ditulis Best 11. Media ini bahkan menyebut kata pengkhianatan untuk menggambarkan ketidakpuasan terhadap perubahan sikap PSSI tersebut. Keputusan PSSI ini juga diiringi pengumuman bahwa Patrick Kluivert, mantan pemain Belanda, akan menggantikan posisi Shin Tae-yong. Hal ini semakin menguatkan pandangan Best 11 bahwa hasil di Piala AFF menjadi alasan utama pemecatan, meskipun Shin Tae-yong telah memberikan banyak kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong memicu perdebatan dan kritik, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara asalnya, Korea Selatan. Meskipun perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia telah usai, warisan berupa peningkatan kualitas permainan dan pengalaman bagi generasi muda Garuda tetap akan dikenang. Kini, publik menantikan langkah baru di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa optimisme tinggi terkait peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara eksklusif bersama Fabrizio Romano, pakar transfer sepak bola Eropa, Kluivert mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi besar timnas Indonesia. Dalam wawancaranya, pelatih asal Belanda ini menyatakan rasa bangga dan semangatnya memimpin skuad Garuda. Menjadi bagian dari bangsa yang besar seperti Indonesia adalah kehormatan besar, sekaligus tanggung jawab yang saya emban dengan penuh keyakinan, ujarnya. Kluivert juga menegaskan misinya untuk membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia 2026. Saya percaya timnas Indonesia memiliki kemampuan, kekuatan, dan hasrat untuk mengejar mimpi ini. Namun,
Kesuksesan itu hanya bisa tercapai jika seluruh bangsa bersatu memberikan dukungan penuh.